Apa jadinya kalau urusan agama dibahas oleh orang yang bahkan tak paham esensinya? Hasilnya, bukan pencerahan yang didapat, tapi kebingungan yang makin menjadi-jadi. Seperti yang akan kita saksikan, Ade Armando dan Kumaila Hakimah pernah menyampaikan pandangan kontroversial mengenai hafalan Al-Quran. Mereka berpendapat bahwa menghafal Al-Quran tidak memiliki manfaat dan bukan sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadinya itu biasa aja karena tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Menurut mereka, pemahaman terhadap nilai-nilai Al-Quran lebih utama daripada sekedar menghafalnya tanpa memahami maknanya. Pernyataan Ade Armando dan Kumaila Hakimah tentu mengundang berbagai reaksi. Seperti Ustadz Felix Xiao menjelaskan bahwa menghafal Al-Quran adalah bagian dari menjaga wahyu Allah serta sebuah ibadah yang memiliki banyak keutamaan. Menurutnya, penghafal Al-Quran akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah serta kemuliaan di dunia dan akhirat. Simak selengkapnya dalam video ini. Anda setuju nggak kalau saya katakan bahwa kalau gitu, sekarang tuh menjadi tidak relevan lagi atau tidak menjadi sebuah kebutuhan yang prioritas untuk memiliki para penghafal. Karena kayak Anda aja tadi kan, begitu Anda lupa, Anda langsung klik-klik-klik keluar si Ali Imran, si Al-Maidah, si Az-Zariyat dan segala macam. Jadi what is the purpose? Apa manfaatnya bahwa ada banyak orang di Indonesia ini, di seluruh dunia, menghafalkan Al-Quran? Ya, aku setuju. Itu makanya aku ingin menyanggah opini Bang Ade tentang aku, yang mana Bang Ade bilang aku hafal Quran itu luar biasa. Karena bagiku jadinya itu biasa aja karena tidak ada manfaatnya. Tidak ada gini, jika generasi ini anak-anak kita semua, generasi muda kita hafal Quran, tapi tidak diimbangi dengan wawasan sejarah, gak diimbangi tentang sastra bahasa Arab, atau nggak diimbangi dengan pengetahuan tentang agama, bukan cuma dari akidah ya, tapi juga dari sisi sosiologis gitu, dari sisi politik dan segala macam. Terus buat apa? Generasi kita ke depannya ya cuma orang-orang yang bisa baca Quran aja, mungkin jago ngedalil gitu. Tapi kan itu bukan literasi yang sesungguhnya. Itu kan literasi yang false. Literasi yang sesungguhnya kan ketika orang paham konteks. Itu makanya aku merasa tidak istimewa, selain karena ya mungkin di keluarga aku banyak penghafal Quran, udah gitu juga aku pendidikanku kan selalu di institusi pendidikan Quran, jadi ya ada teman-teman yang juga hafal Quran juga, hafal Quran dan bacanya lebih bagus, ingatannya lebih kuat. Jadi aku sulit merasa istimewa karena banyak yang lebih istimewa gitu di sekitar. Di titik itu aku merasa iri dengan orang-orang yang hafalin Quran. Meskipun mungkin mereka nggak paham dengan apa yang mereka baca. Meskipun mungkin mereka belum apply dengan apa yang mereka baca. Tapi di dalam hadis ini cuma menunjukkan dengan baca yang kita hafal. Maka kemudian ketika dia hafal 30 juz, wah dia sudah paling tinggi nih. Felix Xiao baca, iya baca. Bacaannya cuma cool. Kan sampai di situ doang. Itu aja. Iya ya Allah. Ya udah, kamu sampai di situ. Nah, artinya ya kalau kita bicara tentang interaksi dengan Al-Qur'an memang betul. Bahwasanya interaksi Al-Qur'an tidak hanya menghafal, bahkan membaca dan menghafal termasuk interaksi Quran yang paling standar. Interaksi Quran yang paling apa ya? Yang paling kayak default bro. Gitu kan ya. Membaca, menghafal itu seharusnya menjadi sesuatu yang kita nggak banggain memang. Karena kamu Muslim, you should do that. Kalau kita Muslim ya itu sudah kewajiban kita. Ibaratnya kayak gini lah, kalau kita katakan bahwasanya kita itu adalah seorang pelajar, ya membaca buku itu adalah sesuatu yang kayak nggak perlu dibanggakan. Memang betul, tapi sebagai orang yang kemudian kita ngelihat ada orang effort sampai bisa ngafal, tentu saja kita respect, seperti yang sudah kita bilang tadi, karena effortnya luar biasa. Walaupun tadi ya, membaca dan menghafal harusnya menjadi nature bagi orang-orang Muslim. Nah, tapi teman-teman sekalian, kadang-kadang balik lagi ya, ini salah satu kritik
spesifik lagi. Mbok yao gitu kan ya. Mbok yao, ngerti, tahu diri. Maksudnya seperti apa? Kadang-kadang sesuatu menjadi salah kalau orang yang ngomong itu salah. Atau orangnya nggak tepat yang ngomong. Contoh kayak gini ya. Kalau andaikan ya, Adi Hidayat, lalu dia ngomong begini, hafal Quran itu belum tentu masuk surga. Hafal Quran itu adalah sesuatu yang nature, yang harusnya ada pada orang-orang muslim. Hafal Quran itu jangan bangga kalau cuma hafal Quran, karena itu baru level yang sangat default bagi Islam. Ya orang semua nggak ada yang protes sih. Tapi coba kalau yang ngomong Felix Yao tuh misalnya, hafal Quran tuh belum tentu masuk surga, jangan bangga lo kalau lu menghafal Quran. Ya semua orang bilang lu aja kali males. Ya udahlah kali, kalau memang lu nggak mau ngafal, kalau lu nggak bisa ya udahlah. Tapi kan ada orang-orang yang mau meyakini itu menjadi bagian sesuatu yang baik, menjadi sesuatu bagian yang istimewa. Dan ya aku pikir kenapa harus dikritik gitu, maksudnya kenapa harus seolah-olah kita kayak merendahkan atau mengecilkan perkara-perkara itu sampai kemudian kayak meninggikan diri kita sendiri seolah-olah kita paling paham. Nggak perlu kemudian ngafal Quran kalau kita sudah understand. Nggak perlu kita kemudian ngafal Quran kalau sekarang sudah ada aplikasi. Lah kalau aplikasinya hilang, nggak perlu kita ngafalin Quran karena sekarang zamannya sudah berbeda. Ya udah sih, kalau memang kamu berkeyakinan seperti itu, kenapa kamu harus ngerendahin orang lain? Atau setidaknya membuat orang lain merasa bahwa apa yang dia lakukan itu kayak kecil. Ingat gak sih kayak dulu orang ngomong child free gitu kan ya? Ya kalau kamu nggak mau punya anak ya udah, tapi jangan bilang kemudian orang-orang yang punya anak itu adalah orang-orang yang otaknya stunting. Kalau orang mau punya anak itu dia masih terpenjara dengan pemikiran-pemikiran patriarki. Kalau orang punya anak itu sebenarnya dia sedang diperbudak oleh pernikahan, diperbudak secara formal di dalam pernikahan. Nggak gitu juga. Kesian ada orang-orang benar-benar pengen berdedikasi pada anaknya, yang benar-benar sayang anaknya, yang benar-benar pengen memberikan segala sesuatu buat anaknya, dan mereka juga nggak nganggap kamu kecil juga. Kan udah aku bilang, aku respect pada semua orang. Aku respect pada semua orang yang dia mau ngafal Quran, dia mau nggak ngafal Quran, dan dia mau ngeritik Islam. Aku respect pada mereka. Terserah, nggak ada masalah. Tapi mbok ya jangan mengecilkan orang yang lain. Artinya adalah mungkin itu juga menjadi problemku, tapi aku berusaha untuk tidak melakukan seperti itu.